warahmatullahi wabarakatuh. Halo teman-teman. Nah, di sini kami dari kelompok 6 yang berorderkan saya Nafisa Dian Auralia dengan NIM 2062302 dan ada teman saya Salomuna Hasna dengan NIM 20163061. Nah, di sini kami akan menjelaskan tutorial tentang pengolahan statistik data deskriptif menggunakan Microsoft Excel. Nah, sebelum kita mulai videonya, marilah kita memahami teorinya lebih dahulu. Nah, untuk teorinya tentang pengolahan data statistik deskriptif menggunakan Excel. Untuk yang pertama, apa sih statistik deskriptif itu? Statistik deskriptif adalah metode untuk menyajikan, meringkas, dan menggambarkan data agar lebih mudah dipahami. Tujuannya adalah untuk memberikan gambaran yang jelas tentang karakteristik data melalui penggunaan ukuran-ukuran statistik. Nah, yang pertama ada ukuran pemusatan data. Ada 3 ukuran pemusatan data. Yang pertama ada mean atau nilai rata-rata. Yang kedua ada median atau nilai tengah. Dan yang ketiga ada modus atau nilai yang sering muncul. Nah, untuk mencari mean dalam Excel, yaitu menggunakan rumus sama dengan average, kurung buka, kurung tutup, lalu enter. Untuk median, yaitu menggunakan rumus sama dengan median, kurung buka, kurung tutup, lalu enter. Nah, untuk modus, yaitu sama dengan mod, kurung buka, kurung tutup, lalu enter. Nah, untuk selanjutnya yaitu ada ukuran penyebaran data yang di dalamnya terdiri dari varians, range atau jangkauan, simpangan baku, simpangan rata-rata, kuartil, desil, dan persentil. Nah, untuk mencari varian di dalam Excel yaitu menggunakan rumus sama dengan var, kurung buka, kurung tutup, lalu enter. Nah, untuk mencari range atau jangkauan dengan rumus sama dengan max, min, lalu enter. Untuk mencari simpangan baku yaitu dengan rumus sama dengan STDEV, kurung buka, kurung tutup, lalu enter. Untuk mencari simpangan rata-rata, yaitu menggunakan rumus sama dengan AVDEF, kurung buka, kurung tutup, lalu enter. Nah, untuk mencari kuartil dengan rumus sama dengan kuartil.exc. Misal kita mencari kuartil 1. Jadi, kurung buka, titik 2, 1, lalu enter. Untuk mencari desil, menggunakan rumus persentil.exc, kurung buka, misal kita mencari desil ke 1, yaitu titik 2, 0,1, lalu enter. Nah, untuk yang terakhir, yaitu mencari persentil dengan rumus persentil.exc, kurung buka, titik 2, misal kita mencari persentil ke 23. Jadi, titik 2, 0,23. Kurung tutup, klik enter. Nah, untuk tabel dan grafik. Tabel frekuensi digunakan untuk menyajikan data. Sedangkan grafik itu memvisualisasikan data agar lebih mudah untuk dipahami. Grafik seperti contohnya histogram, poligon frekuensi, dan diagram batang. Nah, itulah teori dari pengolahan data statistik deskriptif menggunakan Excel. Untuk lebih jelasnya, kita langsung ke prakteknya saja. Let's go! Halo semuanya. Nah, pada video kali ini kita akan belajar bagaimana cara mengolah data mahasiswa menggunakan Microsoft Excel. Nah, kita akan menggunakan data yang berisi tentang informasi
IPK, jumlah SKS, dan masa studi dalam setahun, serta persentase kehadiran mahasiswa. Nah, datanya itu seperti ini. Nah, datanya itu seperti itu. Nah, dari data ini kita akan belajar cara melakukan analisis sederhana, membuat perhitungan statistik, dan juga menampilkan grafik. Nah, untuk yang pertama kita mengenal dulu struktur datanya. Mari kita lihat tabel di sini. Nah, di kolom pertama terdapat nomor urut. Untuk kolom kedua itu berisi tentang IPK mahasiswa. Untuk kolom ketiga itu menunjukkan jumlah SKS yang sudah lulus. Untuk kolom keempat itu berisi tentang masa studi mahasiswa dalam tahun. Nah, untuk kolom yang kelima itu berisi persentase kehadiran. Nah, selanjutnya kita langsung saja mencari ukuran pemusatan data mean atau rata-ratanya terlebih dahulu. Nah, rumus untuk menghitung rata-rata itu sama dengan average, terus kita blok semua kolom IPK, lalu enter. Nah, kita tarik ke kanan untuk menentukan hasil yang lainnya. Selanjutnya, kita menghitung untuk rumus menghitung median, yaitu sama dengan median. Kita tarik semua kolom yang di IPK, lalu klik enter, terus tarik ke sebelah kanan. Nah, yang terakhir itu kita menentukan modus. Untuk rumus modus yaitu sama dengan mod, terus tarik semua angka yang berada di kolom IPK, terus enter, lalu tarik ke sebelah kanan. Nah, telah diketahui bahwa rata-rata dari IPK setiap mahasiswa itu adalah 3,355. Untuk rata-rata SKS lulus itu 143,325. Untuk rata-rata masa studi per tahun yaitu 4,2025. Untuk rata-rata kehadiran dalam persentase yaitu 86,725. Untuk median atau nilai tengah dari IPK yaitu 3,375. Untuk nilai tengah dari SKS lulus yaitu 143,5. Untuk median dari masa studi 4,15, dan untuk kehadiran dalam persentase yaitu 87. Nah, sedangkan untuk modusnya yaitu untuk IPK 3,65, untuk SKS lulus yaitu 144, untuk masa studi yaitu 4, dan untuk kehadiran yaitu 88. Nah, semua data ini termasuk jenis data ukuran pemusatan data. Kita beri warna supaya datanya mudah dikenali atau dipahami. Nah, rumus untuk menghitung varian yaitu sama dengan
var, lalu blok semua kolom yang berada di IPK, terus tarik ke kanan. Selanjutnya kita mencari simpangan baku. Untuk simpangan baku yaitu sama dengan STE DIV terus tarik lalu enter, tarik ke belah kanan. Untuk mencari simpangan rata, rumusnya yaitu sama dengan A, B, D, terus box semua data yang berada di kolom IPK, lalu klik enter, terus tarik ke sebelah kanan. Selanjutnya itu mencari jangkauan atau range dengan rumus sama dengan max dalam kurung tarik kolom yang data kolom yang berada di IPK, terus tutup kurung, negatif min dalam kurung, tarik data yang berada di IPK, terus enter, lalu tarik ke sebelah kanan. Selanjutnya kita akan menentukan, menghitung kuartil, desil, serta persentil. Yang pertama kita menentukan kuartil 1, di mana menggunakan rumus sama dengan kuartil EXC, lalu kita blok kolom IPK dan tambah klik, lalu kita klik titik koma dan tambahkan 1 menggunakan, lalu kita tarik ke kanan untuk menentukan hasil yang lainnya. Selanjutnya kita cari untuk kuartil 2 nya dengan rumus yang sama dengan kuartil EXC, lalu blok nilai kolom IPK, lalu kita klik titik koma dan untuk membedakan yaitu tambahkan 2 dan tarik ke kanan. Untuk selanjutnya ada kuartil 3 menggunakan rumus yang sama pula, yaitu kuartil EXC, lalu tarik kolom IPK dan titik koma 3, dan selanjutnya kita menentukan desil, di mana menggunakan simbol D1, yang mana rumusnya yaitu sama dengan persentil EXC, lalu blok semua kolom IPK dan tambahkan titik koma
lalu kita menggunakan 0,1. Tarik semua kolom ke kanan. Dan kita menentukan desil 2 yaitu dengan simbol D2. Menggunakan rumus yang sama, yakni sama dengan persentil EXC, lalu blok semua kolom IPK, tambahkan titik koma, dan menggunakan 0,2. Tarik ke kanan. Selanjutnya kita tentukan nilai persentilnya. Ya, ini menggunakan persentil ke-23 dengan simbol P23. Rumusnya yaitu sama, ya ini menggunakan persentil ke-23 dengan simbol P23. Rumus sama dengan persentil EXC. Lalu tarik semua kolom IPK dan tambahkan titik koma, sertakan 0,23. Selanjutnya tarik ke kanan. Menentukan persentil 97, yakni menggunakan rumus sama dengan persentil EXC. Ditarik nilai kolom IPK, tambahkan titik koma dan sertakan 0,97. Tak lupa untuk menarik kolom ke kanan. Setelah menemukan nilai persentil, rumus sama setelah menemukan hasilnya, untuk menentukan pengelompokan hasil data jenis ukuran pemusatan dan penyebaran, kita membedakan dengan warna. Dari variasi hingga persentil termasuk jenis penyebaran data. Sedangkan untuk rata-rata, median dan modus termasuk jenis pemusatan data. Untuk mengetahui gambar grafik distribusi dari setiap tab kolom, yaitu yang pertama kita ada IPK. Yang pertama kita blok semua kolom yang berada di IPK, lalu klik insert, terus pilih data histogram. Nah, muncul ya histogram tentang data IPK. Selanjutnya kita akan mencari data dari SKS. Yang pertama, blok semua data yang berada di kolom SKS, lalu klik insert, terus pilih data histogram. Nah, muncul data histogramnya untuk SKS. Selanjutnya, untuk mengetahui data histogram dari masa tadi, sama kita blok semua data yang berada di kolom masa tadi, terus klik insert, pilih menu histogram. Nah, bisa dilihat datanya. Tadi. Untuk mengetahui distribusi data dari kehadiran, yaitu kita blok semua data yang berada di kolom kehadiran, lalu klik insert, terus pilih histogram. Nah, ini adalah data yang berada di
kolom kehadiran. Nah, inilah data dari grafik distributif penyebarannya. Yang pertama itu ada data tentang IPK, yang kedua ada data tentang SKS lulus, yang ketiga ada data tentang masa studi, dan yang keempat ada data tentang kehadiran dalam presentase. Jadi dalam tutorial ini kita sudah mempelajari banyak hal, mulai dari menghitung data statistik dasar seperti mean, median, dan modus, membuat grafik distribusi, dan seperti menghitung ukuran pemusatan data. Dalam tutorial ini kita sudah menghitung mean, median, modus atau ukuran pemusatan data, dan varian, simpangan baku, simpangan rata-rata, jangkauan, kuartil, desil, dan persentil atau ukuran penyebaran data, serta grafik distribusi. Dengan latihan yang konsisten, kalian bisa menguasai Excel untuk analisis data baik keperluan akademik maupun pekerjaan sehari-hari. Nah, terima kasih sudah menyimak tutorial dari kami, semoga bermanfaat. Bye-bye. Nah, itu saja video tutorial yang dapat kami sampaikan tentang teori pengolahan data statistik deskriptif, tentang ukuran pemusatan, ukuran penyebaran data, serta grafik dan histogramnya. Kurang lebihnya kami mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bye-bye.